Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Mari kita minta berkat daripada Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semua. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan terus menjaga perbuatanmu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Awal pertengahan sampai pada akhirnya, buat kami sukacita, damai sejahtera. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kami akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami serahkan petugas-petugas yang Engkau sudah pilih, WL Singer, pemain musik, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji muliakan nama Tuhan dan kita mau menari untuk nama Tuhan. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru yang bercampur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selalu.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami, sehingga apa yang kami dengar adalah dari Tuhan, dan kami mampu menerimanya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Untuk itu kami perlu tuntunan dan pertolongan dari Roh Kudus. Bekerjalah di tengah-tengah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Tema yang diberikan adalah setiap hari Pentakosta. Cuma satu ayat, Kisah 2 ayat 4.
Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali dan saya percaya kita semua sudah tahu. Hari Pentakosta adalah hari raya orang Israel yang dirayakan setahun sekali. Hari raya ini dilaksanakan 7 minggu, selama 7 minggu setelah hari Paskah. Karena itu dikenal juga sebagai hari raya 7 minggu. Ulangan 16 ayat 9, 10, dan 16. Kalau kita menghitung dalam hitungan hari, maka 7 minggu sama dengan 49 hari. Besoknya adalah hari ke-50. Itulah yang disebut Pentakosta. Penta itu 5. Berarti Pentakosta dalam bahasa Yunani berarti ke-50. Sehingga dikenal juga sebagai hari raya 7 minggu. Hari raya ini dirayakan sebagai pengucapan syukur atas hasil panen gandum di satu tempat yang dipilih Tuhan. Orang Israel berkumpul di satu tempat untuk bersukaria setiap hari Pentakosta. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan turunlah Roh Kudus memenuhi mereka. Menerima janji Bapa yang telah Yesus katakan sebelumnya. Karena peristiwa ini, hari Pentakosta kemudian dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Dan sejarah mencatat pada saat itu lahirlah gereja. Saudara, suatu yang ajaib. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah diprogramkan, tidak pernah dipersiapkan, tidak ada panitia kelahiran gereja. Tapi Tuhan sendiri yang melakukan semuanya. Sekarang ini pun Roh Kudus akan turun memenuhi kita, bukan cuma pada hari Pentakosta. Setiap hari, sepanjang zaman, ketika kita bersungguh-sungguh, minta Roh Kudus, maka Roh Kudus dicurahkan. Syaratnya cuma satu, lahir baru. Sudah berbaptis, lahir baru. Asalkan kita selalu membuka hati kita dan rindu untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita berkata-kata seperti yang diberitakan oleh Roh itu. Perkataan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang membuat orang lain menjadi percaya dan menerima Yesus. Setiap hari kita dapat berkata demikian dan bersuka cita seperti pada waktu itu. Bagi kita sekarang, setiap hari adalah Pentakosta. Itu tema kita. Tapi ketika saya renungkan, ketika saya ucapkan di dalam hati, setiap hari Pentakosta. Apa yang saudara semua inginkan setiap hari Pentakosta? Apa? Sukacitanya? Atau berbahasa lidah? Ketahui saudara, pencurahan Roh Kudus disertai dengan bahasa lidah. Baptisan Roh Kudus, ya, pencurahan dan baptisan. Ada beberapa kelompok menganggap setelah kita terima Tuhan, setelah kita berbaptis, otomatis kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ada sekelompok orang beranggapan demikian. Baptisan air barengan dengan baptisan Roh Kudus. Tapi sejarah mencatat dan di sana sini di Alkitab kita baca tidak demikian, saudara. Karena itu sebagai gembala jemaat saya anjurkan semua jemaat Tuhan dibaptis dengan Roh Kudus. Tanda-tandanya apa? Maaf kata, bahasa roh, saudara. Bahasa roh. Itu pengalaman saya sejak SMP, sejak belasan tahun. Setiap hari doa Pentakosta 10 hari saya selalu ikut.
Masih SMP, 15, 16 ya, saya ikut. Pengen dipenuhi dengan Roh Kudus bertahun-tahun, setiap tahun. Belum pernah dapat, saudara. Saya sudah takut sebab pengajaran pada saat itu di GPPS ya. Kalau nggak terima Roh Kudus, kalau tidak bisa bahasa roh, tidak bisa masuk surga. Wah, itu menakutkan saya itu, saudara. Saudara tahu kapan saya dibaptis dengan Roh Kudus? Jauh setelah itu. Setelah saya di Jakarta dan tepatnya setelah saya bergabung dengan full gospel. Full gospel. Itu luar biasa. Saya masih ingat yang mendoakan saya itu Fred Lalamentek. Masih ingat ya? Hitachi kata dia, suka ngomong gitu. Hitam tapi Cina, saudara. Sekarang sudah bersama Bapak di surga. Hitachi, hitam tapi Cina. Fred Lalamentek. Dalam satu pertemuan kami diundang. Siapa yang mau dibaptis dengan Roh Kudus? Saya maju aja sebab sudah berapa tahun tidak pernah dibaptis. Berdiri di depan didoakan sama dia. Jatuh tumbang dan bahasa roh keluar dari mulut saya. Oh, sukacita. Sejak saat itu, karena itu saya ajarkan ya tipnya ya. Saya rindu semua jemaat Pluit bisa bahasa roh. Itu bahasa yang luar biasa. Gampang toh, cuma la gitu aja. Seperti Morse itu ya, satu titik dan garis itu sudah jadi kalimat. Itu bahasa surga. Saudara dan saya nggak usah ngerti, tapi surga ngerti. Sepotong aja, sependek dia tahu ceritanya. Wow, luar biasa. Setan paling takut sama itu, bahasa roh ya. Karena itu saya anjurkan semuanya bisa bahasa roh. Nah, ayatnya cuma satu. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi saya garis bawahi. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Tidak bisa dimengerti bahasa. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ketika saudara sungguh-sungguh berdoa minta dibaptis dengan Roh Kudus, pengalaman saya suatu saat mulut dan bibir ini tidak bisa dikontrol, saudara. Terus dia bergerak, saudara. Dan di situ saatnya keluar bahasa baru itu ya, bahasa baru. Oh, pada waktu saya di full gospel tahun berapa itu? Tahun 90, 91 atau sebelumnya itu. Sudah lama ya. Nah, pada saat itu yang pertama kali ya, luar biasa, senang. Itu mulut bisa bergetar, bisa keluar bahasa-bahasa yang baru. Itu ayat pertama, Kisah 2 ayat 4. Kemudian saya tambahkan satu lagi ayat. Markus 4 ayat 23. Bunyinya demikian. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa kaitannya ini? Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi dalam khotbah pada tahun ini, pada hari Pentakosta, saya ingin menggarisbawahi berbicara dan mendengar bahasa dari tuntunan Roh Kudus. Mendengar, berbicara dan mendengar bahasa roh, ya, Roh Kudus maksudnya. Berbicara dan mendengar, dua kata itu. Karena itu saya katakan setiap hari Pentakosta. Apa? Saudara dapat apa? Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Kalau saudara berucap setiap hari Pentakosta, apa yang saudara inginkan? Saya dapatkan dan saya bagikan kepada jemaat, setiap hari saudara punya komunikasi dengan Roh Kudus. Itu penting sekali. Setiap hari saudara punya persekutuan dengan Roh Kudus. Apa maksudnya persekutuan dengan Roh Kudus? Saudara bisa berbicara, saudara bisa mendengar.
tuntunan Roh Kudus. Bisa ngomong dan bisa mendengar. Ayat Markus 4 ayat 23 berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ada satu lagi keajaiban. Dalam Wahyu kita sudah dengar ada beberapa jemaat yang suam-suam kuku, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi nanti kita baca ayatnya itu. Tuhan tetap tekankan, dengar, ya, dengar. Mereka pun bisa mendengar. Ya. Apalagi kita, jemaat kita yang sudah diberkati Tuhan. Jemaat yang suam-suam kuku, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan pun, Tuhan berkata, dengarkan. Dengarkan. Jadi berarti punya telinga, punya bisa mendengar. Nah, yang pertama saya kasih tema kecil, mendengar suara roh. Yakobus 1 ayat 19. Perhatikanlah ini baik-baik, saudara-saudara yang tercinta. Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Apa? Yang cepat apa? Mendengar atau berbicara? Cepat mendengar, ya. Cepat dengar, ngomongnya lambat nggak apa-apa, tapi cepat mendengar. Sejak bertobat dan dibaptis, kita harus belajar cepat mendengar suara roh. Saya kasih kurung ya, mutlak dan perlu. Bahkan tadi saya sudah sebut gereja mati Sardes dan gereja suam Laodikia disuruh Tuhan mendengar suara roh. Wahyu 3 ayat 6, Wahyu 3 ayat 22. Bunyinya seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Siapa? Jemaat Sardes yang disebut di Alkitab disebut gereja mati. Jemaat Laodikia, Alkitab mengatakan gereja yang suam-suam kuku. Tetap nasihatnya dan firman Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Dalam hal kecil, apalagi hal-hal besar, penting selalu bertanya kepada Tuhan. Mana saudara bisa tahu kehendak Tuhan kalau saudara nggak ngerti apa kata Tuhan karena tidak mendengar, padahal punya telinga. Nah, karena itu saya katakan, dalam hal kecil ataupun hal besar, atau penting atau tidak penting, selalu bertanya kepada Tuhan. Bisa ngomong, bisa mendengar. Nah, ayo kita belajar semua ya. Kunci keberhasilan Daud, 1 Tawarikh 16 ayat 11. Dia berkata demikian, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini rahasia kemenangan Daud, rahasia keberhasilan Daud. Dia mempunyai tema, mempunyai prinsip dalam hidupnya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Bagaimana kita bisa cari Tuhan dan kekuatannya kalau kita ngomong aja nggak bisa, dengar aja nggak bisa? Apa yang mau saudara cari? Kata kunci di meja tulis saya tulis itu. Kata kunci ya, kata kunci. T-nya 6, perhatikan. Tunduk, taat, tekun, terima, teguh, total. Itu bicara persekutuan kita dengan Roh Kudus. Ya. Nomor 1, terima dulu, terima ya. Kata-kata Tuhan, Roh Kudus. Terima. Kalau sudah terima, tunduk ya. Kalau sudah terima, tunduk, taat. Taat mesti dibarengi tekun ya, taat tekun. Sudah gitu bukan tekunnya, bukan, tapi tekun plus teguh, ya, nggak bisa goyah, teguh, dan terakhir total, ya, terima, taat, tekun, tunduk, teguh, total, all out semuanya, full dengar suara Tuhan. Setiap hari belajar terus bersekutu dan duduk dengan Tuhan dan mendengar suaranya, baik melalui Alkitab
atau dia bicara langsung kepada saudara secara pribadi. Alkitab kan umum itu, untuk saudara dan untuk saya. Tapi untuk pribadi, kadangkala Tuhan bicara pribadi untuk saudara. Ketika kita buka Alkitab dan kita baca Alkitab. Sehingga makin lekat dengan Tuhan menjadi satu. Masih ingat khotbah saya, manunggal dengan Tuhan. Mungkin ada yang senang, ada yang setuju, nggak setuju, persilahkan, nggak ada urusan. Manunggal itu sehati dengan Tuhan, ya, intim dengan Tuhan. Bahasa saya manunggal dengan Tuhan, satu dengan Tuhan, makin lekat menjadi satu. 1 Korintus 6 ayat 17. Maka kita akan semakin peka dan semakin kuat oleh kuasanya. Sekali lagi, pada saat rapture Tuhan datang, saya akan terus ulangi berkali-kali. Karena tahun ini temanya berjaga-jaga dan siap sedia. Tanpa Roh Kudus, sama seperti 5 gadis bodoh. Minyaknya sudah habis, saudara. Pada saat yang diperlukan minyak itu bicara Roh Kudus. Sudah habis. Tidak demikian dengan 5 gadis bijak. Sekalipun malam, sekalipun sempat tidur karena kelamaan tunggu mempelai. Sempat tidur. Tapi begitu ada berita, ada warning, langsung bangun. Minyaknya masih ada. Dan dia mengikuti pesta perjamuan kawin. Berikutnya sekarang yang kedua. Keuntungan mendengar suara roh. Merupakan apa? Untungnya apa? Ada 4 ya. Merupakan tanda rohaninya hidup. Nah, lebih dari Sardes, lebih dari Laodikia, ya. Itu aja 2 jemaat itu aja firman Tuhan, dengarkan suara roh, dengarkan suara roh. Jadi keuntungan mendengar suara roh bahwa tanda rohani kita hidup, ya. Itu kedua, hidup kita dipimpin oleh roh. Kalau saudara hidup dipimpin roh, hidup saudara dalam rencana Allah yang indah. Kalau hidup saudara tidak dipimpin roh, awas-awas, sebentar lagi jungkel itu, kata orang Jawa itu, maaf kata. Kalau hidup saudara maunya kedagingan, sekali lagi jungkel itu. Apa? Terjun ke bawah, jungkel itu. Terjun ke bawah. Kalau hidup saudara maunya sendiri, punya Tuhan tapi tidak pernah dengar suara Tuhan. Nomor 3, rohaninya kuat. Apa tandanya? Dapat memberi nasihat, dapat memberikan nubuat. Ketika saudara khotbah itu, kata almarhum Alex Tanubrata Surabaya ya, saya pernah ikut kuliahnya dia. Itu saudara bernubuat ketika saudara memberitakan firman Tuhan. Nomor 4, ikut rapture. Nah, sekali lagi, sangat penting ya. Semua pribadi jemaat Pluit bisa bahasa roh, bisa bahasa roh. Ikut nanti ya. Kemarin ikut 10 hari doa Pentakosta. Sayang kalau saudara nggak ikut. Tapi bukan terbatas 10 hari. Setiap hari berdoa serius, tutup pintu kamar, berdoa sungguh-sungguh. Ketika saudara sudah dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus, 1 jam itu saudara bahasa roh itu nggak kerasa, saudara. 1 jam nggak kerasa. Yang berikutnya, syarat mendengar suara roh. Bertobat, dibaptis, dan lahir baru. Bertobat, dibaptis, dan lahir baru. Ada orang yang dibaptis tapi belum lahir baru. Manusia lama masih seringkali menguasai hidupnya. Ya, manusia lama. Dan yang kedua, tadi saya sudah sampaikan apa? T6. T6, taat, tunduk, tekun, total, tuntas, teguh. Ya, sebut aja T-nya 6 itu, gampang itu, T-nya 6. Saya kasih contoh, tokoh Alkitab yang mendengar suara roh. Ini nama-nama bukan lulusan S3, S2, S1 teologi. Enggak, saudara, perhatikan. Abraham nomor 1. Sekalipun perintahnya aneh, perintah Allah aneh ya,
mengorbankan anak tunggalnya. Itu perintah dari surga yang sangat aneh bagi orang yang tidak dipimpin roh. Nah, tapi bagi Abraham, dia enteng-enteng aja itu kali ya, saya bayangkan dia. Oh, luar biasa ini Bapak kita ini, Abraham ini. Sekalipun perintahnya aneh, mengorbankan anak tunggalnya, tapi Abraham taat pada suara roh. Dia yang pertama apa? Dia mendengar. Yang kedua apa? T6 tadi ya, taat, teguh, tunduk, total, dan sebagainya. Yang kedua, Daud ketika menghadapi Goliat tahu persis bahwa Allah sudah menyediakan kemenangan, sekalipun saudara-saudaranya yang cakep, yang gagah, yang tinggi, yang prajurit itu tidak mengizinkan, seolah-olah Daud menghadapi Goliat. Ya. Tapi dia tahu persis bahwa Allah sudah menyediakan kemenangan. Dia sudah dengar suara Tuhan. Maju, kalahkan dia, dan sebagainya. Daud sudah mendengar suara Tuhan. Sekalipun saudaranya tidak setuju, dia duel sama Goliat, tapi Daud tetap teguh. Dan dia menang akhirnya. Gideon lagi ya. Keraguan-raguannya disampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kebenarannya. Akhirnya Gideon menjadi pahlawannya Tuhan. Hai pahlawan yang gagah berani. Itu perkataan malaikat Tuhan kepadanya pertama kali. Akhirnya Gideon percaya. Yohanes Pembaptis sekolahkah dia? Saya tidak mengajarkan saudara nggak usah sekolah. Enggak, sama sekali enggak. Kalau ada kesempatan sekolah lah. Tapi kalau nggak ada kesempatan jangan nangis. Sebab banyak tokoh-tokoh ini yang saya sebut ini ada banyak. Semua tokoh Alkitab. Kecuali Paulus, itu sekolahnya hebat itu Paulus. Tapi yang lainnya nelayan, orang biasa, pemungut cukai. Yohanes Pembaptis siapa itu? Ada di padang belantara dia ya. Seorang diri, Yohanes Pembaptis. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Saudara tahu? Seorang dokter mengatakan kehamilannya itu terlalu muda ya. Otaknya bayi itu belum terbentuk. Nah, kalau dokter bisa ngomong gitu ya, kalau saya nggak bisa. Terlalu muda. Tapi ketika Maria memberikan salam kepada mama daripada Yohanes Pembaptis, bayi yang di perut ini melonjak, saudara. Oh, bayi sudah mendengar suara roh itu ya. Melonjak anak yang di dalam rahimnya. Bayi Yohanes Pembaptis merespon. Tubuhnya bergerak, mata, telinga, otak belum sempurna, masih di kandungan. Tapi dia sudah mendengar suara roh. Nomor 5, Filipus, kisah 8:29. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Masih ingat kisahnya? Orang pejabat ya, ketika membaca firman, nggak ngerti pasti, terus lewatlah Filipus, ya, atau disusul sama keretanya itu pejabat itu. Terus Filipus sempat berdialog dan seterusnya. Akhirnya pejabat itu dibaptis. Orang sudah tidak sadar atau koma. Saya sering mengalami. Salah satu adik saya sendiri, adik kandung, dan banyak ada beberapa ya. Saudara pernah mendoakan orang yang sudah akhir-akhir sudah saatnya sebentar lagi meninggal. Omong bahasa roh, saudara. Doakan dia yang sedang menghadapi kematian. Roh Kudus bisa menjamah rohnya, menguatkan atau mengajak berseru kepada Tuhan. Bahkan banyak yang menangis, saudara. Oh, luar biasa, banyak yang menangis, ya. Yang orang-orang yang mau meninggal di tempat tidur, di rumah sakit, saudara doakan. Pakai bahasa roh dan sebagainya. Ya. Mereka pada saat itu, karena itu kita nggak bisa menghakimi. Ketika kita doakan, bisa saja dia terima Tuhan. Kalau orang itu sebelumnya terima Tuhan. Tapi karena saudara doakan, rohnya itu merespon dengan baik. Dan seterusnya. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan
Setiap hari Pentakosta artinya hidup dipimpin Roh Kudus. Ya, sekali lagi, hidup dipimpin Roh Kudus. Mari kita berfokus kepada itu. Hidup kita selalu dipimpin Roh Kudus. Jikalau ada 2 ayat, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Dan yang terakhir, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Mau mengikatkan diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh, manunggal, satu roh dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bukan cuma kami mendengar, tapi kami antusias, cari terus, dibaptis dengan Roh. Kesempatan yang sudah baru lewat 10 hari doa Pentakosta. Bahkan setiap hari adalah kesempatan minta dibaptis dengan Roh Kudus. Minta bahasa-bahasa baru dari surga. Sehingga sukacitaku penuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur semuanya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau boleh pakai persembahan kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala haru, yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan altar jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan Sabtu, doa pagi jam 8 sampai jam 9 diadakan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth di tempat ini, dan bagi saudara-saudari yang tidak bisa mengikutinya melalui Zoom. Untuk ibadah Sabtu jam 6 sore diadakan di tempat ini, dan bagi saudara-saudari yang tidak bisa mengikutinya melalui IG Live Youth Fluid. Untuk hari Kamis ada BGA jam 7 malam diadakan melalui Zoom. Untuk ibadah raya Minggu jam 9 pagi di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Untuk ibadah KA diadakan jam 9 pagi, bisa mengikuti melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Mengingatkan untuk janji iman bagi seluruh panitia Natal dan jemaat Tuhan boleh bergabung bersama untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan pada Natal 2021 ini. Demikian kita juga dapat memberkati untuk brosur Natal pada tahun ini kepada Gubdi Tangerang, dan kiranya kita bisa menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita